Kehadiran sebuah mikrofon pada setup komputer desktop saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Entah itu untuk kebutuhan gaming, streaming, online meeting, podcasting, voice over, atau hanya sekedar buat karaoke sendirian sambil colongan nangis di pojokan. Di video ini gue akan sharing mengenai setup mikrofon yang gue gunakan beserta tips merekam suara supaya hasilnya kedengeran gurih dan renyah. Biar lebih seru, gue mengundang Okto dan Nino dari Tech Manis dan Giar dari Apreview ID buat ikutan sharing setup mic dan tips merekam suara ala mereka. Halo penonton, gue Bimo dan kalau lagi tidur itu gue galak banget, nggak mau diganggu. Bahkan ketika ketindihan atau rep-repan, setannya gue omelin. Nah sebelumnya gue jelasin dulu, buat teman-teman yang belum tahu, pada umumnya ada dua jenis tipe mic yang umum digunakan di setup komputer, berdasarkan jenis koneksinya, yaitu mic bertipe XLR dan USB. Mic bertipe XLR memerlukan sebuah device tambahan berupa mixer, sound card, atau yang biasa disebut juga dengan audio interface. Alat ini berfungsi untuk mengkonvert output audio analog ke input audio digital pada PC ataupun laptop. Alat ini juga memiliki beberapa fungsi tambahan seperti kemampuan mengatur kualitas output suara yang lebih detail dengan adanya pengaturan level volume mic, bass, dan treble. Pilihan input jenis koneksi mikrofon yang lebih beragam atau jumlah input lebih dari satu mic. Dan bisa digunakan untuk input mic bersama instrumen musik lainnya seperti gitar maupun keyboard. Tapi alat ini umumnya memerlukan alat tambahan berupa phantom power untuk supply power kepada XLR mic yang tidak memiliki input power yang cukup. Kecuali kalau sound card yang kalian gunakan sudah memiliki fitur phantom power. Intinya menggunakan kombinasi mic bertipe XLR dengan sebuah sound card membuat peruntukan setup mic menjadi lebih fleksibel. Itulah kenapa banyak studio audio profesional menggunakan mic XLR dengan berbagai jenis sound card maupun mixer. Tapi buat kalian yang nggak mau ribet dan langsung plug and play, mic bertipe USB akan lebih cocok buat kalian. Karena outputnya langsung berbentuk sinyal digital, jadi mic bertipe ini nggak perlu pakai sound card dan bisa langsung dicolokin ke PC, laptop, handphone, maupun tablet. Juga nggak perlu pakai phantom power lagi karena powernya terkoneksi melalui koneksi USB sekaligus. Praktis. Nah tergantung dari fasilitas yang diberikan oleh setiap produsen, ada berbagai fitur yang tersedia langsung pada mic bertipe USB, diantaranya fitur built-in noise cancelling, pengatur gain, pilihan efek echo atau reverb, jack headphone buat audio monitoring, dan juga RGB lighting buat setup desktop aliran dangdutan. Nah, gue pribadi memilih mikrofon bertipe XLR karena gue butuh audio interface yang punya fitur multi-channel input sekaligus. Dimana gue bisa merekam sekaligus dua input yang berasal dari mic dan output Mac mini gue. Berguna ketika gue merekam podcast show gue bersama teman-teman gue pada aplikasi Google Meet. Mic yang gue gunakan adalah mic buatan Maono bertipe AUPM360TR. Build quality dari mic ini cukup kokoh dengan desain yang lumayan oke. Dengan Rp350.000, mic ini disertai dengan tripod mini dan kabel jack XLR ke jack 3,5 mm, sedangkan paket lainnya seharga Rp600.000 termasuk dengan tambahan wind cover, pop filter, shock mount, dan arm stand. Untuk audio interface gue menggunakan sound card dari XOX KS108. Sound card ini memiliki beberapa tombol dan knob berbagai fungsi, diantaranya ada knob untuk mengatur volume mic, bass, treble, input, dan output. Lalu ada knob untuk mengatur volume output headphone, line in, dan volume master. Dan ada tombol pilihan efek reverb dan tombol mute. Selain itu, sound card ini juga memiliki beberapa mode yang terdiri dari mode musik di mana sound on dan mic off, mode chat di mana sound off dan mic on, dan ada mode sync di mana sound on dan mic juga on. Serta mode MC di mana volume mic akan auto low ketika sound on. Fitur lainnya yang terdapat pada sound card ini adalah fitur stereo mix di mana kita bisa merekam output dari komputer dan input dari mikrofon secara bersamaan. Dan juga fitur sound effects yang menyediakan beberapa efek reverb atau echo seperti ini. Di bagian input ada beberapa pilihan seperti jack 3,5 mm untuk input mic condenser, jack 3,5 mm satu lagi untuk input mic dynamic, dan jack 6,35 mm untuk mic dynamic juga. Sedangkan untuk koneksi input line in tersedia jack 3,5 mm dan XMPI. Nggak tahu itu jack apaan. Sementara di bagian output tersedia jack 3,5 mm untuk headphone monitoring dan jack 3,5 mm untuk line out. Koneksi ke komputer yang digunakan oleh sound card ini adalah USB Type-A yang juga berfungsi sebagai power source. Sound card ini dijual dengan kisaran harga sekitar Rp685.000.
Kita lanjut ke phantom power yang gue gunakan, yaitu Behringer PS400 seharga Rp450.000 dengan pilihan power 12 volt atau 48 volt. Oke, sekarang gimana review gue terhadap setup pilihan gue ini? Seperti yang teman-teman bisa dengarkan dari awal video, suara yang dihasilkan menurut gue lumayan natural, nggak terlalu bright maupun terlalu warm karakternya. Mic ini bisa menangkap suara dengan detail, tapi menurut gue powernya masih agak kurang dikit. Mungkin nanti bakal gue tambahin dengan fat head atau fat amp, biar output suaranya lebih kencang lagi. Baiklah, berikutnya adalah setup mikrofon yang biasa digunakan oleh Okto dari Tech Manis. Silakan Bung Okto. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Bimo Nuxmo ya. Thank you untuk Bimo yang udah invite Tech Manis untuk collab di video kali ini bareng sama Gear dari Apreview ID juga untuk ngebahas soal mikrofon dan setupnya juga, serta tips-tips soal seputar mikrofon lah pokoknya. Oke, ini mikrofon utama yang dipakai sama Tech Manis, Shure MV7. Ini untuk syuting, untuk komunikasi di game, komunikasi virtual meeting, pokoknya pakai mikrofon ini. Ini mikrofon belum di-review di channel Tech Manis ya, jadi ini pertama kali mikrofonnya gue bahas di channel Bimo ya, eksklusif, oke? Alasan gue pilih mikrofon ini karena mikrofon dynamic bukan condenser. Simpelnya beda condenser sama dynamic itu dari sensitivitasnya. Kalau dynamic itu lebih enggak sensitif, sementara kalau condenser itu lebih sensitif. Hasilnya apa? Hasilnya itu kalau dynamic jadi lebih minim pick up noise-nya. Sementara kalau condenser ya lebih banyak background noise yang ke pick up gitu. Nah, cuma konsekuensinya kalau kita pakai dynamic microphone, kita tuh ngomongnya harus lebih deket kayak gini gitu ya. Nah, itu juga yang gue suka dari si Shure MV7 ini, dia tuh punya software yang bisa ngatur presetnya itu kita mau ngomong jauh atau deket gitu posisinya. Jadi walaupun ini dynamic, kita bisa ngomong sejengkal kayak gini dan suaranya itu masih lebih clear dibanding pakai condenser. Terus si Shure MV7 ini dia punya dua connectivity, bisa pakai USB dan bisa pakai XLR. Sementara ini gue masih pakai USB sambil ngumpulin pundi-pundi untuk beli audio interface biar bisa pakai XLR-nya dia. Cuma konsekuensinya setahu gue kalau pakai XLR di mikrofon ini kita jadi nggak bisa akses softwarenya dia gitu ya. Jadi itu dia untuk Shure MV7, dan ini dia Tronmax Embrel Dome Plus. Ini mikrofon kondenser yang udah pernah gue review dan salah satunya gue rekomendasiin di perang mikrofon juga. Ini mikrofon backup aja sebetulnya, once kalau misalnya gue pengen recording audio dan pengen cepat gitu, gue lagi recording di sini dan gue males pindahin Shure yang nyangkut di Tronmax Zoom S3, ya gue pakai Tronmax ini, dan ini udah cukup banget untuk kebutuhan gue voice over sebetulnya. Oke, untuk setup mikrofon yang gue pakai itu gue coba bagi ke dua penggunaan. Yang pertama itu untuk syuting dan kedua itu untuk sehari-hari. Untuk syuting gue selalu pakai stand floor kayak gini. Ini gue beli murah aja, cuma 160.000, merek Medio. Kenapa gue pakai model stand mic kayak gini? Karena ini fleksibel untuk syuting. Ini bisa ditaruh kemana aja, bisa dinaik turunin. Jadi ya gampang untuk di settingnya. Minus dari stand microphone ini mikrofon harganya murah dan dia punya build quality itu enggak kokoh. Jadi gue tuh worry banget untuk naruh mikrofon di atas stand ini secara terus-terusan. Nah, jadi solusinya itu gue harus buka dia punya kaki selebar mungkin. Cuma considernya adalah jadi wasting space, apalagi di ruangan gue yang kecil kayak gini. That's why gue tuh butuh stand microphone yang bisa naruh mic gue dengan aman, nyaman gitu ya, tiap hari tanpa takut dia jatuh. Makanya gue tuh pakai si Tronmax Zoom S3 model microphone boom arm gini. Stand microphone ini digunain tiap hari di meja utama untuk kebutuhan virtual meeting, komunikasi di game, dan voice over. Kadang juga bisa untuk shooting dengan framing kayak sekarang ini. Enaknya pakai ini bahannya super kokoh dan gak worry kalau naruh microphone selamanya di sini karena nggak akan jatuh. Enaknya ini juga nggak makan space di ruangan kita dan nggak makan space di meja, nggak kayak table stand. Minus dari stand ini ya, ini cukup mahal, harganya 700.000 untuk Tronmax Zoom S3. Cuma kalian bisa cari yang budget lagi, harganya 100 ribuan arm stand itu ya dengan fungsi yang sama, cuman bedanya ya build quality-nya aja. Terus minus dari model stand mic kayak gini juga, ini masih ada interference dari kegiatan aktivitas di meja. Ini pastinya akan bunyi-bunyi ya. Beda dengan floor stand tadi, kalau ada aktivitas di meja dia nggak akan terganggu karena ya nggak ada hubungannya sama meja karena kan kejepit ya. Oke, mantap sekali Bung Okto. Lanjut ke setup mic-nya Brother Gear. Silakan bro. Halo semuanya, kenalin gue Gear dari channel Apreview ID. Sebelumnya makasih buat Bang Bimo Nuxmo yang udah ngundang gue barengan sama Okto dan Nino dari Tech Manis buat sharing di videonya kali ini tentang setup mikrofon. Sebelumnya gue juga sadar ya kalau konten-konten gue di YouTube itu secara kualitas audio masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan lah. Makanya ya di sini gue mau sharing berdasarkan pengalaman gue aja
soal persetupan mikrofon yang sederhana aja, dan juga tips merekam suara menurut gua. Oke, jadi untuk mikrofon itu gua menggunakan mic dari Razer, yaitu Razer Seiren Mini. Ini adalah mic condenser USB, harganya sekitar 800 ribuan. Alasan gue pilih mic ini karena mic ini punya polar pattern super cardioid yang menurut gue cocok buat kebutuhan gue bikin voice over video YouTube. Terus simple aja gitu, mic USB kayak gini nggak perlu tambahan audio interface lagi. Karena mic stand bawaan dari Razernya itu cukup pendek, untuk setup rekam itu biasanya gue taruh micnya ini lagi di atas box gitu supaya micnya ini jadi lebih tinggi dan otomatis lebih dekat ke mulut. Jadi suara yang ditangkap pun bisa lebih maksimal. Oh iya, aslinya itu mic ini nggak include sama windscreen atau busanya. Busanya ini gue beli lagi secara terpisah dan menurut gue busa ini wajib banget dipakai supaya suaranya bisa lebih halus dan minim noise juga. Yang jual banyak kok di marketplace dan harganya juga termasuknya murah. Untuk software rekam sebenarnya ada dua ya, kadang gue menggunakan Audacity di PC atau voice recorder bawaan HP. Tapi karena gue mau yang simple-simple aja, jadi gue lebih sering record voiceover itu pakai voice recorder bawaan HP yang gue colokin pakai tambahan USB OTG lagi. Udah sih gitu aja, emang simple banget sebenarnya setup mikrofon gue ini. Dan setup mikrofon gue ini juga emang buat kebutuhan voiceover video YouTube aja, bukan buat dipakai main game juga. Kalau buat main game sih gue biasanya pakai mic bawaan headset dan menurut gue itu udah cukup. Nah itu tadi setup mic yang digunakan oleh gue, Okto, dan Giar. Berikutnya kita mau sharing juga tips merekam suara biar hasilnya ciamik dari masing-masing kita bertiga. Tips yang pertama dari gue untuk settingan sound card. Atur knob volume mic di posisi jam 3.30. Lalu atur knob bass di posisi jam 1 dan atur knob treble di posisi jam 12. Nah tapi settingan ini bergantung pada sound card dan mic yang kalian pakai. Intinya sih jangan terlalu lebay, semua dikencengin. Trial dan error aja sampai dapat output yang pas sama karakter suara kita. Tips yang kedua dari gue untuk mic. Sebaiknya gunakan wind cover atau pop filter supaya suara halus, nggak ada hembusan nafas, dan pop atau letupan ketika kita berbicara. Pastikan posisi lubang mic menghadap ke arah mulut, karena setiap mic itu posisi lubangnya beda-beda. Lalu posisikan mic sekitar 1 jengkal dari mulut biar suara lebih bulat dan berwibawa kayak om-om. Dan untuk teknik vokal yang bisa gue sarankan adalah jangan rekaman pas lagi lapar, apalagi pas lagi baper. Jangan. Aham-aham dulu agak kenceng biar tenggorokan lega. Ketika bicara, lepasin aja powernya dari perut. Jangan ditahan-tahan biar kedengeran ganteng, nanti malah aneh suara kalian. Rekaman suara di atas jam 11 malam biar sepi, tapi pastiin nggak ganggu siapapun ya. Sedangkan untuk software rekam yang gue gunakan adalah GarageBand. Karena apa? Tentu saja karena gratis di macOS. Hidup gratisan. Yeay. Tipsnya adalah jangan adjust apapun di software pada saat rekaman. Mending adjustnya nanti aja pas di post processing. Nah di saat editing, adjust volume hasil rekaman bila perlu. Untuk patokan volume, biasanya gue dengerin volume suara di channel YouTube besar yang konsisten output suaranya. Oke, nextnya adalah tips rekaman dari Teh Manis. Lanjut guys. Untuk setup gue syuting mostly pakai setup kayak gini, pakai floor stand aja. Terus gue rekam dengan jarak 1 jengkal dari gue punya mikrofon dan gue rekamnya itu pakai software Audacity dan gue atur volumenya itu di 0,9. Kalau gue lagi rekam pakai mikrofon Tron Max ini biasanya gue set di Audacity itu 0,9 untuk volumenya. Sementara untuk di Tron Max ini gue set gainnya itu di 75%. Lanjut untuk editing, kalau gue biasa pakai efek denoise, mastering, dan parametric equalizer dengan settingan kayak gini. Terakhir tips dari gue adalah sesuaiin jenis mikrofon dengan kebutuhan kalian. Kebutuhannya kayak syuting indoor, voice over, terus yang gak banyak gerak kayak gini, ya cocok pakai mikrofon condenser atau mikrofon dynamic kayak gini. Sementara untuk syuting di outdoor atau syuting yang banyak gerak gitu, kalian gak bisa stay di satu tempat, kalian pakai clip on. Sementara untuk syuting kayak film atau web series yang gak kepengen sebuah mikrofon itu in frame, ya kalian bisa pakai mikrofon jenis shotgun. Jadi ya intinya sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Jadi ya segitu aja sharing dari gua, Okto Tech Manis. Thank you untuk Bimo yang udah ajak collab di video kali ini, dan thank you juga untuk Giar Preview ID yang udah sharing juga soal gimana setup mikrofon dan mikrofon yang dia pakai ya. Thank you untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa mampir ke channel Tech Manis. Bye bye. Oke, mantap. Dan yang terakhir adalah tips rekaman dari Preview ID. Sikat. Oke, mungkin sedikit tips dari gua atau hal-hal yang biasanya gua perhatiin sebelum merekam suara itu. Yang pertama, usahain mic terpasang di tripod, stand, atau bisa juga di boom arm.
Pokoknya pastiin si mikrofon dalam keadaan yang gak gampang goyang atau getar, sehingga bakal meminimalisir terjadinya suara-suara getaran yang ketangkep. Jadi sangat nggak recommended ya buat rekam suara itu sambil mic-nya kayak dipegangin terus gitu. Yang kedua, minum air putih sebelum rekaman. Yap, sebelum rekam voice over gue biasanya selalu minum air putih dulu. Dan kalau perlu saat proses rekam suara siapin aja air putih juga. Karena ngomong terus itu capek cuy dan bikin tenggorokan jadi kering. Kalau tenggorokan udah kering, alhasil suaranya itu bisa jadi nggak konsisten. Kadang suaranya itu normal, kadang juga bisa serak-serak basah gitu. Dan yang terakhir buat rekam voice over kayak yang biasa gue lakuin ini, pilih mic dengan polar pattern cardioid atau bahkan super cardioid. Kenapa? Supaya suara yang ditangkap itu bisa jadi lebih fokus ke suara kitanya aja. Jadi suara-suara background noise itu bisa lebih minim ketangkepnya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sekali lagi makasih buat Bang Bimo, terus makasih juga buat Okto dan Nino dari Tech Manis untuk kolaborasinya kali ini. Jangan lupa buat cek channel gua dan Tech Manis juga, dan kalau suka boleh banget di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video-video collab selanjutnya. Mudah-mudahan. Oke guys, itu tadi tips merekam suara dari kita. Thank you udah nonton video ini. Silahkan subscribe channel gue, Tech Manis dan Apreview ID. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.